Haleluya. Ada sukacita saudara. Haleluya. Ya, kita yang hadir di sini kita ingin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan telah sekarang kekuatan kita. Haleluya. Yeah.
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Turun tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat-Mu Tuhan, berada di rumah-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduan anak-anak-Mu Bapa, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Engkaulah Allah satu-satunya bagi kami Tuhan. Tiada Allah lain yang mampu seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat perkasa bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan
dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau lepas kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami serahkan dalam hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau bernyanyi dan bersorak untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Tetap semangat saudara, haleluya. Sebab Allah lah yang pemilik kehidupan kita saudara. Allah lah yang mampu membangkitkan gairah dalam hidup kita. Haleluya. Dialah pemilik cakrawala ini saudara. Pemilik cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup
kita, saudara. Haleluya. Dan kita masing-masing percaya bahwa kita adalah lebih dari pemenang, saudara. Kuasa Allah yang telah dicurahkan kepada kita membuat kita menjadi pemenang. Haleluya. Dalam segala perkara Dan hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, saudara. Haleluya. Dialah gunung batuku dan kota bentengku. Haleluya. Daripada nyala
goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Kita tidak akan pernah goyah sekalipun dalam mengikut Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Dan kita sangat bersyukur karena kasih setianya bagi kita. Dia rela mati untuk bangkit, dan rela mati untuk kita, saudara, dan bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan akan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan hidup adil-Mu agar usahaku selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Bapa. Bersyukur selalu Terima kasih bagi Yesus. kasih-Mu di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan hidup aku agar usaha rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu Amin. di dalam hidupku. Selalu bersyukur Tuhan. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesus, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat mulia. Kami sembah Kau. Kami agungkan Kau Bapa yang baik. Kau sangat baik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Agungkan karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau yang selalu perhatikan kami, Kau yang selalu ada bagi kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Terima kasih Tuhan. Hati kami haus akan kebenaran. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kalau kami dapat merasakan kasih-Mu, kami dapat merasakan kebaikan-Mu. Amin, Bapak. Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami. Berikan kami roh pengertian Bapa, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami akan kebenaran-Mu, dan kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kau urapi kami hamba-Mu. Pakai kami Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang mendengar, supaya kami dapat mendengar, kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yang kita sudah memberi persembahan, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Selanjutnya, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita akan mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang mengikut Yesus. Saudara, kalau kita berbicara mengikut Yesus, ya satu hal, orang yang mengikut Yesus itu pasti percaya Yesus. Amin. Ya. Tetapi tidak semua orang percaya Yesus itu mengikut Yesus. Saudara, perhatikan ya, tidak semua orang Kristen atau orang percaya itu mengikut Yesus, saudara. Loh, kok bisa? Bisa. Karena banyak orang percaya, banyak orang Kristen masih mengikuti dirinya sendiri. Pagi hari ini mari kita semua akan belajar mengikut Yesus itu yang seperti apa toh? Apakah cuma percaya Yesus tiap minggu ibadah, baca firman, berdoa itu sudah mengikut Yesus? Pagi hari ini mari kita semua belajar ya. Kita akan buka Alkitab kita ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita akan baca mulai ayat yang ke-57. Saya akan bacakan, saudara simak, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-57, nanti kita akan baca sampai ayat 62.
Demikian firman Tuhan, Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepada mereka, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku berpamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan ayat-ayat ini, mungkin kita agak bingung, saudara. Bingung dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teliti ayat ini mulai ayat pertama, mulai ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan jalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Orang yang mengatakan ini adalah orang Farisi, saudara, ahli agama. Mereka sudah mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus dan dia takjub akan ajaran itu. Dia melihat apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka, orang Farisi ini, ya kalau saudara baca di dalam Injil Matius, orang ini adalah seorang Farisi, saudara. Seorang Farisi yang ingin mengikut Yesus. Orang Farisi ini orang pintar, saudara. Dia ahli agama, tokoh agama, saudara. Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Mungkin hatinya tersentuh, saudara. Hatinya tersentuh. Kemudian dia katakan kepada Tuhan, dia katakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, responnya bagus, saudara. Mungkin sekarang ini kalau ada kita ketemu seseorang yang katakan aku ingin percaya Yesus, aku ingin ngikut Yesus, kira-kira senang gak, saudara? Saudara pasti senang. Kita semua senang kalau ketemu orang yang seperti ini. Tetapi Tuhan Yesus saat itu dia gak langsung terima, "Oh yo mari ikut aku." Enggak. Banyak sekali orang Kristen yang mau mengikut Yesus itu karena apa? Perasaan, saudara. Wah, perasaannya tersentuh. Mungkin ketika KKR, dia perasaannya tersentuh. Saya mau melayani Yesus. Saya mau setia. Saudara perhatikan.
terjadi KKR, memang banyak orang memperbarui komitmennya kepada Tuhan. Karena apa? Perasaannya. Karena dia melihat, wah pas KKR suasananya Roh Kudus luar biasa, mukjizat terjadi luar biasa. Tetapi rata-rata orang yang seperti ini awet enggak, saudara? Komitmennya awet enggak? Rata-rata enggak, saudara. Mungkin di antara sekian ribu orang sing bener-bener iso jaga komitmen 1-2 orang saja. Karena apa? Terpengaruh perasaan. Ketika perasaannya itu sudah mulai luntur, ya balik lagi, saudara. Tuhan Yesus gak mau seperti itu. Orang yang mau mengikut Yesus tidak mau Tuhan Yesus seperti itu. Mergo perasaannya tersentuh, kemudian mau melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan seperti apa nanti? Mari kita belajar. Seperti orang Farisi ini katakan, Yesus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi jawaban Tuhan Yesus apa? Ayo saudara perhatikan ayat selanjutnya. Yesus berkata kepadanya, ayo ikut aku. Enggak. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kalau gambarannya seolah-olah begini, ada orang sih semangat, aku mau ngikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, sik toh, aja keburu-buru mau ikut aku. Ya. Jangan keburu-buru ngambil keputusan mau mengikut aku. Karena apa? Kalau kamu mengikut aku, Tuhan Yesus katakan serigala itu punya sarang, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa, saudara? Mari kita belajar akan hal ini. Apa arti daripada yang dimaksudkan Tuhan Yesus pada saat itu? Ya. Serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya untuk tidur, saudara. Ya. Saudara, kalau kita melihat di sini, untuk mengikut Yesus, untuk mengikut Yesus, yang pertama ada harga yang harus dibayar, saudara. Ada harga yang harus saudara bayar. Biasanya orang Kristen cuma berpikir, ngikut Yesus itu seneng tok, saudara. Diberkati, diselamatkan, ya tak? Dilindungi, disertai. Ketika dengar firman Tuhan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, amin. Benar gak? Tetapi ketika untuk mengikut Yesus, saudara harus mau bayar harga. Siapa yang berani katakan amin? Harganya apa? Coba nanti belakang saya mau tanya saudara, berani enggak ngikut Yesus? Kalau sudah ngerti ngikut Yesus itu yang seperti apa? Ya. Arti daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Ya.
Tuhan Yesus menetapkan syarat yang harus dimiliki oleh orang yang mau mengikut Yesus. Gak cuma bondo percaya tok. Kalau kita melihat di sini untuk mengikut Yesus gak cuma cukup percaya, pokoknya aku percaya wis jadi pengikut Yesus. Enggak. Tidak semua orang percaya pengikut Yesus. Sekali lagi, tidak semua orang percaya itu menjadi pengikut Yesus. Dalam kata lain, tidak semua orang Kristen itu mengikut Yesus. Dan Yesus katakan serigala mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Arti yang pertama, untuk mengikut Yesus harus memutuskan hubungan dengan dunia. Putus hubungan dengan duniawi, saudara. Saudara mau enggak? Siap enggak memutuskan hal-hal yang duniawi dalam kehidupan saudara? Hal-hal kedagingan dalam hidup saudara. Siap enggak? Siapkah kita? Siapkah saudara untuk memutuskan hubungan dengan dunia, bertindak tegas? Harus memisahkan diri dengan dunia ini. Maka dari itu Rasul Paulus katakan dalam Roma 12, janganlah kamu jadi sama seperti dunia ini. Memutuskan hubungan dengan dunia, gak mau kompromi lagi dengan dosa, gak mau lagi kompromi dengan kedagingan, keinginan-keinginan daging, keinginan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Itu putus semua. Tuhan Yesus gak pernah mementingkan keinginannya diri sendiri. Saudara tahu makna dari mengikut itu, saudara? Kalau saudara mengikuti seseorang aja, sampai ambil contoh, saudara mengikuti seseorang, yang saudara ikuti itu ada di depan apa di belakang? Di depan, ya. Nah, ada di belakang berarti saudara yang diikuti. Nah, banyak orang Kristen pengennya diikuti Tuhan, dirinya sing paling maju, Tuhan di belakang saya saja. Ya, iya apa ya? Tuhan di belakang saya saja. Nek ada bahaya Tuhan maju dulu baru saya di belakang. Tapi nek tenang-tenang saya maunya yang di depan. Tuhan yang mengikuti saya. Ada bahaya baru Tuhan silakan maju Tuhan. Bahayanya selesai Tuhan mundur lagi. Aku yang di depan, Tuhan yang di. Namanya mengikut itu Tuhan yang ada di depan. Orang yang mengikuti, ya, dia akan bergerak seperti yang diikuti. Kalau saudara mau mengikuti seseorang, orang itu berjalan belok kiri, saudara juga harus ikut belok kiri. Jalannya maju, saudara harus ikut maju. Lewat jalan yang berbatu-batu, saudara juga harus ikut jalan yang berbatu-batu.
Ketika masuk di dalam api, saudara pun harus ikut masuk di dalam api. Itu mengikuti saudara. Kalau kita cuma mengikuti yang kita pandang enak, jalannya watu-watu tok, enggak mau aku tak cari jalan lain yang lebih enak. Jalannya api, saudara. Waduh, ada api di sana. Dan Tuhan ingin jalan itu terus, saudara. Meskipun ada api diterjang terus. Darah pun harus ngikut, meskipun kerasa panas. Ikut terus kemana Tuhan pergi. Itu namanya mengikut. Jadi mengikut Yesus bersikap tegas memutuskan hubungan dengan dunia. Arti yang pertama. Sebab apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Satu Yohanes pasal 2 ayat 15. Jika seorang mengasihi dunia, ya benar tadi yang bagian akhir. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mengapa kita harus putus dengan dunia ini? Karena kalau kita mengasihi dunia, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak akan bisa kita mengasihi dunia, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus sampaikan, orang tidak bisa mengabdi pada dua tuan, Tuhan dan Mamon. Saudara harus pilih salah satu. Nah ikut Tuhan, nah mengasihi Tuhan, ya benar-benar mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa berdiri di tengah-tengah. Tuhan iya, dunia iya. Kalau saudara masih berdiri di tengah, artinya apa? Saudara nggak bisa mengikut Yesus. Abot ya. Abot apa abot saudara? Abot apa enteng wis? Gak boleh mengasihi dunia. Sebab kalau mengasihi dunia gak bisa mengasihi Tuhan. Arti daripada tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, seorang yang mengikut Yesus harus siap menderita. Menderita karena apa? Gak oleh turu, harus tangi terus. Ya. Nah gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya berarti apa saudara? Gak punya tempat kanggo turu. Nah, saudara gak punya tempat untuk tidur, bisa turu gak saudara? Masih lungguh bisa turu saudara. Kayak saya masih duduk ya bisa turu saudara. Nek ngantuk saudara. Ya. Maka dari itu firman Tuhan katakan bangunlah. Kita anak-anak Tuhan harus bangun, melek. Ojo turu. Ya. Arti selanjutnya tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya, yaitu ketika kita sudah mulai mengikut Yesus nggak bisa berhenti.
Nggak ada waktu istirahat, saudara. Bergerak terus, nggak boleh diam. Jadi orang percaya itu nggak boleh diam. Yang penting aku percaya Yesus pun marem. Aku wis marem percaya Yesus. Enggak, saudara, enggak bisa seperti itu untuk mengikut Yesus. Wis aku enggak peduli yang lainnya, sing penting aku selamat, enggak iso. Ya. Untuk mengikut Yesus itu tidak ada waktu istirahat. Saudara enggak boleh istirahat, enggak ada waktu untuk tidur. Enggak ada waktu untuk santai. Jadi orang Kristen itu enggak boleh santai. Santai aja. Ngikut Yesus itu wis seneng kok, santai aja. Sing penting aku tetap percaya Yesus sampai mati. Enggak, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan apa? Dalam Injil Matius pasal 7, banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk kerajaan surga. Yang bisa berseru Tuhan, Tuhan siapa? Wong Kristen, saudara. Orang percaya Yesus, dia berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Karena apa? Kamu gak ngikut aku. Kowe mau percaya tok, tapi perbuatannya gak enak. Sama juga iman tanpa disertai perbuatan itu mati, saudara. Nah, imannya mati ya gak kanggo gawe. Ketika saudara sudah masuk, saya mau mengikut Yesus, konsekuensinya gak ada waktu istirahat, nggak ada waktu santai. Ketika saudara sudah masuk melayani Tuhan, saudara harus melayani terus sampai mati. Nggak ada istilah, kok nek waktu nek gak menak ya aku tak mundur. Nggak bisa. Bukan pengikut Yesus. Mengikut Yesus tidak ada waktu untuk istirahat. Masih mau ngikut Yesus enggak? Ayo. Saya tanya sama saudara, aduh ngikut Yesus kok abot ya. Lah terus piye? Iya enggak? Abot kok enteng saudara? Hah? Abot. Ya. Selanjutnya kita kembali ke ayat tadi, saudara. Tolong dibuka Lukas pasal 9 tadi, ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, ini Tuhan yang ngejak, saudara. Kalau tadi orang yang datang kepada Yesus, aku mau mengikut engkau. Tetapi sekarang ini ya, Tuhan katakan ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat yang ke-60. Jawab Tuhan Yesus, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Apa artinya ini? Menguburkan orang mati, apalagi menguburkan bapaknya, itu penting apa enggak, saudara? Penting. Ya. Dalam 10 hukum Taurat, hukum yang kelima, hormatilah atau kasihilah orang tuamu. Jadi menguburkan orang mati itu penting, saudara. Menguburkan bapaknya itu penting. Tetapi Tuhan Yesus katakan kok gak boleh. Apa maksudnya ini, saudara? Dan saudara, perlu saudara ketahui, adat orang Yahudi pada saat itu, ketika orang tuanya itu mati, masa berkabung itu minimal 7 hari. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu ada masa berkabung itu sampai 70 hari. Ya, kalau di sini kita habis memakamkan orang tua, ada yang bisa sehari 2 hari, ada yang bisa langsung pergi balik lagi ke kerjaannya, saudara. Tapi orang Yahudi nggak bisa. Minimal 7 hari anak itu harus tinggal di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana, sebab masa berkabung. Bahkan ada yang sampai 70 hari. Berarti ya, kalau kita mau mengikut Yesus, arti daripada ini ya, kita harus memutuskan hubungan kita dengan kebiasaan-kebiasaan dunia, saudara. Kebiasaan-kebiasaan dunia. Ya, saudara. Kalau orang mati biasanya kita ngadakan apa, saudara? 3 hari, 7 hari, 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000. Dan Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Putuskan hubungan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, saudara. Kita jangan ikut-ikutan. Itu kan tradisi. Bener gak? Tradisine wong Jawa. Ya, cuma kemasannya sing beda. Iya ta? Nek wong Jawa enakne 7 dinoan, 40-an, nyatus. Nek wong Kristen dadi apa? Bistonan. Iya enggak? Ya? Nah, mengapa kita masih terikat dengan dunia? Mengapa mereka harus melakukan itu, saudara? Kalau saudara pelajari tradisi itu, ya, itu semua apa? Biasanya mereka itu kirim donga ke orang-orang yang sudah mati. Padahal kita orang Kristen iso enggak kirim donga? Enggak iso. Kalau sudah mati ya sudah putus hubungannya. Saudara ndongakne bendina undang wong sak kampung donga bareng percuma.
karena hubungannya sudah putus, saudara. Nah, saudara boleh ngadakan itu. Ya, saya minta yo pas ojo tanggale, saudara. Saya ingat waktu oma dulu itu 5 hari kita adakan syukuran, saudara. Habis itu udah nggak pernah lagi kita adakan sing 40, sing 100, sing setahun, 2 tahun nggak pernah. Sampai nyewu pun ya kami nggak pernah ngadakan itu. Opa juga seperti itu, saudara. Kita cuma eling-eling, wah opa itu meninggal tanggal 30 Januari. Ya. 28 Pak Joko ya yang 30 itu. Opa 28 Januari 2019. Saya masih ingat terus apa pesan opa. Saya masih ingat apa yang dikerjakan opa selama dia hidup. Banyak hal yang perlu saya teladani dari opa. Tapi kita jangan lagi terikat dengan itu semua, saudara. Kalau kita sudah memutuskan hubungan dengan dunia, putus, selesai, tegas. Kita putuskan semuanya. Kemudian arti daripada ini, kalau kita mau mengikut Yesus, jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda. Tadi masa kabungnya orang Yahudi itu 7 hari, saudara. Dalam 7 hari banyak hal yang bisa berubah. Kalau kita mau mengikut Yesus sekarang ini, ikutlah aku. Saya ingat ketika Tuhan Yesus panggil murid-muridnya yang pertama, dia panggil Yakobus dan Yohanes. Yohanes, Yakobus, ikutlah aku. Apa yang mereka kerjakan, saudara? Yohanes dan Yakobus ketika itu dia bersama dengan ayahnya sedang membersihkan jala, sedang menjala. Ya. Membersihkan jalannya dengan orang tuanya Zebedeus. Ketika Yohanes dan Yakobus dipanggil Tuhan, ikutlah aku. Dan mereka segera tinggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Ketika Petrus dan Andreas dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya, Simon Petrus dan Andreas, Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Pada saat itu mereka sedang menjala ikan. Tapi ketika Petrus dan Andreas dipanggil Tuhan, ikutlah aku. Kedua orang ini langsung tinggalkan semuanya. Dia mengikut Yesus. Segera setelah itu, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan jalannya. Dia enggak mikir engko joloku sing ngurusi sapa, perahuku sing ngurusi sapa. Yakobus dan Yohanes enggak lagi berpikir ini kerjaan belum selesai. Nek tak tinggal bapakku engko piye? Kan repot dia ngurusi sendiri. Tapi Yakobus dan Yohanes, ketika Tuhan Yesus panggil ikutlah aku, dia segera tinggalkan jalannya.
dia segera tinggalkan ayahnya. Dia pergi mengikut Yesus. Jangan kita berpikir, aku mau ngikut Yesus karena aku sik enom soelah. Aku sik cilik. Aku masih anak-anak, enggak. Soalnya aku wis gede, aku baru mau melayani Tuhan. Enggak, saudara. Kalau saudara mau mengikut Yesus sekarang, jangan ditunda lagi. Enggak ada waktu, saudara. Udah harus siap. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Lukas 9 ayat yang ke-60. Dan seorang lain lagi berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, nah ini 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Ini orang yang punya inisiatif. Ya, kalau yang tadi Tuhan yang panggil. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, segera sekarang. Siap. Jangan tunggu Tuhan nanti Tuhan. Tapi di sini selanjutnya ayat 61, dan ada seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Kalau saudara mau mengikut Yesus, jangan menoleh ke belakang. Kalau saya pelajari arti sesungguhnya dari ayat ini, saudara, setiap orang yang siap membajak tetapi sering menoleh ke belakang atau selalu menoleh ke belakang. Jadi gak cuma sekali noleh ke belakang, saudara, tetapi seringkali noleh ke belakang. Dia tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mau mengikut Yesus, pandangannya maju ke depan, jangan menoleh ke belakang. Artinya seperti apa, saudara? Ya, saya kasih contoh saya sendiri, saudara. Ya, saya sendiri. Seringkali saya ngobrol sama istri saya, wah, seandainya aku gak dadi pendeta ngono yo, mesti uripku luwih enak. Mungkin aku gak ning Magetan, aku ya paling gak ning Surabaya, mungkin ning Jakarta, mungkin ning kene, mungkin ning kene, mungkin ning Kalimantan, saudara. Ya. Bab dulu saya pernah punya teman di Kalimantan. Dia tawarin saya, wes ngewangi aku lho ning kene. Wes kowe dadi wakilku. Dia seorang pengusaha, saudara. Wes pindah ning Kalimantan ae ndek Sampit, saudara. Nanti kamu jadi wakilku. Saya seringkali masih ingat itu. Wah, seandainya saya
gak jadi pendeta. Wah, urip saya mestine luwe enak. Duitnya luwe oke. Seandainya saya gak jadi pendeta, saudara, aku mesti uripku paling ning Surabaya, ning kota gede sing mesti. Gak nek Magetan. Seandainya, ya, saudara, ketika saya belajar mempersiapkan ini, saya juga nyadari kadang saya sendiri juga masih menoleh ke belakang. Ya. Saya sendiri masih noleh ke belakang. Seandainya biyen aku gak ambil putusan jadi pendeta, saudara. Seandainya dulu saya gak ambil keputusan firman itu kena sama saya sendiri, saudara. Ya. Kali lagi kadang saya sih noleh ke belakang. Tapi dengan firman Tuhan ini saya sadar, wis gak perlu lagi noleh ke belakang. Jangan seperti orang Israel. Ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir, ketika mereka menghadapi masalah, mereka selalu katakan apa? Lebih enak aku tinggal di Mesir. Ya. Ketika mereka sedang kelaparan, mereka selalu katakan lebih enak masih tinggal di Mesir. Ya. Di Mesir aku bisa mati dengan makanan yang banyak yang saya hadapi. Tetapi di sini aku mati karena kelaparan. Lebih enak saya tinggal dulu di Mesir. Saya enggak menderita kehausan. Lebih enak dulu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan sering saudara toleh ke belakang, saudara lihat ke belakang. Maka dari itu Rasul Paulus katakan apa? Aku meninggalkan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan pandanganku ke depan. Meraih sebuah tujuan. Untuk apa? Meraih hadiah surgawi. Di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia. Saudara, kalau saudara mau mengikut Yesus, tinggalkan yang dulu. Jadi eling-eling nah. Ya, kau muda, kalau punya komitmen mengikut Yesus, jangan tinggal, jangan sering noleh. Enak ya, pas gak melayani ku luwih bebas. Bener gak? Setelah melayani Tuhan, gak oleh ngene, gak oleh ngene, gak oleh ngene, gak oleh ngene. Gak nglayani biyen menak lho, uripku luwih bebas. Tapi setelah melayani Tuhan, kok saya angel ya uripiku. Mungkin saudara, ketika saudara sudah ambil keputusan saya mau mengikut Yesus, yang saudara hadapi bukannya semakin enak. Tuhan gak katakan, oh kamu mau ngikut aku ya, iya. Nanti nak ngikut aku nanti tak berkati, nanti tak jaga, tak lindungi, nanti aku selalu menyertai kamu. Aku enggak, Tuhan Yesus gak pernah ngomong itu, saudara. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus bayar harga. Ya. Makanya Tuhan Yesus gak seneng enak uang mengikut Dia, enggak. Aku mau mengikut Engkau Tuhan. Tuhan Yesus enggak langsung, oh ya jenengmu sapa dicatat, saudara, enggak, saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan, bentar, kamu mau ikut aku, nih harga yang harus kamu bayar.
Nah, saudara, pertanyaan terakhir, masihkah mau saudara mengikut Yesus? Hah? Masihkah mau saudara membayar harga yang telah Tuhan tetapkan kalau saudara mau mengikut Yesus? Putuskan dengan dunia. Untuk mengikut Yesus gak ada waktu istirahat, gak ada waktu santai. Untuk mengikut Yesus, saudara harus tinggalkan semuanya. Saudara harus lupakan semua yang ada di belakang saudara. Saudara arahkan tujuan saudara kepada panggilan surgawi untuk menerima hidup yang kekal, untuk menjadi sama seperti Dia. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sadar ya, kita harus ngerti ngikut Yesus itu yang seperti apa. Ngikut Yesus itu bukan yang hura-hura. Wah, naik KKR seneng, perasaannya tersentuh, bertobat. Tetapi saudara harus ngerti bagaimana kita harus mengikut Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah iring Yesus.
iring Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Saya mau tetap mengikut Engkau. Meskipun banyak harga yang harus kami bayar. Meskipun kami harus menghadapi kesusahan. Harus menghadapi penderitaan Tuhan. Tapi kami mau tetap mengikut Engkau. Tetap mau mengiring Engkau. Sampai selama-lamanya. Tuhan, beri kemampuan kepada kami. Ketika kami harus menghadapi penderitaan, ketika kami mengikut Engkau. Beri kami keberanian Tuhan. Beri kami kemampuan untuk kami dapat bertahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau tetap kuat dan kuat terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, mengajarkan kita untuk sampai selama-lamanya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Paryono, persembahan kedua oleh Ibu Rita. Haleluya. Berbahagialah
Terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menggantikannya dengan kasih-Nya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja pujian oleh Bapak Pariono. Hari Kamis jam 18 komsel di rumah Ibu Jumi pujian oleh Ibu Supani. Dan hari Sabtu jam 18 ada latihan musik. Dan hari Minggu ada ibadah raya jam 9 pagi liter oleh Ibu Margiati, singer oleh Kevin dan Ibu Ana. Dan untuk pemain musik, drum oleh Steffi, bass oleh saya sendiri, gitar oleh Rian dan keyboard Brian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Saya kembalikan Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, seperti hari Minggu yang lalu telah saya umumkan, untuk minggu ini kita akan mengadakan janji iman untuk Natal. Ya, sebelum itu tadi mungkin saudara agak kaget, kok ibadah minggu depan dimulai jam 9. Ya, jadi saudara, untuk minggu depan ibadah dimulai jam 9. Ya, jadi khusus besok minggu depan ibadah dimulai jam 9. Karena ada permintaan dari keluarga Ibu Joko, ya, dia sekalian memperingati 1000 hari dari Pak Joko sudah dipanggil Tuhan. Jadi diingat-ingat besok Minggu ibadahnya tidak jam 8 tapi jam 9. Nah, kita akan, ya silakan duduk ini dulu. Pemain musik duduk enggak apa-apa. Kita akan mulai janji iman. Ya, jangan cepat-cepat. Dimulai dari mana? Dari depan, dari saya berarti ya. Saya dan keluarga untuk janji iman 500.000. Terus keluarga Pak Supani 300, keluarga Bapak Kasidi berapa? 200, Tante Ani 500, terus Mbak Novi belum tahu, ya wes dilewati dulu. Ibu Jumi 200, Mas Christian 500. Ini Mas Christian beserta ibu apa enggak? Ya. Nah. Ibu Rudi, Ibu siapa? Ibu Rodo kok Ibu Rudi. 100. Nah, Ibu Mitra 200. Berapa? Oh, Bagus Bekti 500, Ibu Mitra 100, 200 dan 500. Dah, Ibu Rita 200, Ibu Marji 200, Ibu Margiati, oh ya wis nanti bapake. Terus Pak Wito, oh Frida ya, Frida 500, Pak Wito 1 juta, Pak Pariono 600, Pak Pariono, terus 6 ya, Pak Ngadiono 3, terus siapa lagi? Reni berdiri sendiri apa enggak? 200 Reni. Siapa lagi? Riani
200. Siapa yang mau nambah lagi? Sudah di total? Ya, Pak Tris 200, Nana 300. Berapa? 6.700.000 untuk sisa Natal 500. Wow, belum, itu kas gereja itu. Untuk celengan Natal dapat berapa Pak Wito? Belum dijumlah ya. Jadi untuk janji iman kita terkumpul 6.700.000. Nah, untuk Natal tahun ini ya enggak tahu, nanti kita sebab tanggal 25 itu hari Senin, ya enggak tahu nanti kita adakan 24 atau 25. Ya, kita nanti tunggu koordinasi dari Bamak gimana ya, apa diadakan serentak kayak tahun-tahun yang lalu semua tanggal 25 atau gimana lagi, belum, sampai sekarang belum ada kabar ya. Ya rencana kalau enggak 24 ya 25 ya, itu nanti kapan keputusan itu nanti menyusul saja untuk memastikan waktunya ya. Jadi untuk dana Natal janji iman terkumpul 6.700.000. Nanti ditambah celengan Natal, enggak tahu jumlahnya ya, perkiraan saya kurang lebih 1,5 sampai Desember nanti. Berarti ada sekitar 8/4. Ya, puji Tuhan ya, kita gak terasa sudah masuk Oktober, November, terus Desember. Nanti November kaum muda sudah mulai dekor ya, dekorasi untuk kaum muda diusahakan awal Desember dekorasi sudah selesai. Jadi kita hiasan Natal itu bertahan lama, saudara. Nah, dulu-duluan pas Natalan tok mepet pas Natalan, tapi sekarang ini kita untuk dekorasi awal Desember kita usahakan sudah bisa diselesaikan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sebab
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir, dan kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu, mari Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda, supaya nyata kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, buat janji iman yang sudah terkumpul, Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, supaya mereka yang telah janji di hadapan-Mu, mereka dapat memberikannya sesuai dengan iman mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kehidupannya, usaha pekerjaannya Tuhan Engkau berkati. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan Engkau memberkati supaya mereka dapat menjadi berkat di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Mari Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Tuhan beri kemenangan Tuhan, untuk minggu-minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kembali di tempat ini. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kalau sebentar kami, anak-anak-Mu akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan kami serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai mereka, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.